Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Berita Media Era TV bersama saya, Natasha, untuk informasi berita dari Kabupaten Bengkalis. Pemirsa, objek wisata adalah salah satu yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maupun menambah PAD baik tingkat desa maupun kabupaten. Namun bagaimana jika akses infrastruktur jalan menuju ke tempat wisata mengalami kerusakan? Tentunya menjadi faktor enggannya wisatawan berkunjung ke tempat wisata tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Objek wisata adalah salah satu yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maupun menambah PAD, baik tingkat desa maupun kabupaten. Namun bagaimana jika akses infrastruktur jalan menuju ke tempat wisata mengalami kerusakan? Tentunya akan menjadi faktor enggannya para wisatawan untuk berkunjung ke wisata tersebut. Itulah yang dialami wisata di Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, yang mana wisata yang menyiapkan taman serta akses jembatan menuju ke pantai dan fasilitas lainnya untuk masyarakat berlibur, terpaksa harus berhati-hati agar tidak mengalami kecelakaan. Pasalnya jembatan untuk menuju titik lokasi wisata berikutnya dan untuk menuju ke pantai ini terlihat adanya jembatan beton yang sudah roboh dan jembatan kayu yang sudah banyak terlihat patah. Dipastikan pengunjung wisata ini harus benar-benar berhati-hati untuk melewatinya. Ahmad, Kepala Desa Perapat Tunggal, saat diwawancarai di lokasi wisata mengatakan bahwa jembatan yang rusak tersebut sudah beberapa kali diajukan ke pemerintahan Kabupaten Bengkalis, namun hingga kini tak kunjung direalisasikan. Alhamdulillah setakat ini berapa kali musrenbang di kecamatan maupun tingkat kabupaten, kami selaku desa ini mungkin dalam jabatan saya selama mungkin 3,5 tahun 4 tahun 3 tahun berturut-turut diusulkan. Kebetulan dana ini memang jambatan ini adalah milik aset Kabupaten Bengkalis dan aset pemerintah Provinsi Riau beserta dana ADB Bank Dunia. Berapa kali sudah diusulkan ini Pak Kades? Untuk arah maklum kan semenjak 3 tahun saya menjabat ini sudah 3 kali kita musrenbangkan. Jadi alhamdulillah tanggapannya pun belum ada nampak ya sedikit pun belum ada. Jadi kalau namanya selaku pemerintah desa nih apa yang tak elok itulah pengharapan kita yang pertama kan. Nah, jadi kalau belum terkabul bagaimana nak kita harapkan lagi. Nah, pernah nggak selama jembatan ini kondisinya parah seperti ini, pernah nggak Pak Kades mendapat informasi dari masyarakat warga yang mau berkunjung ke wisata ini terkena kecelakaan atau jatuh atau gimana, terperosok gitu? Kalau soal jatuh tuh Pak, dah sering kali. Sering kali ya Pak ya? Masyarakat. Kemudian ini pun kemudian pakai papan ini Pak adalah swadaya kami di masyarakat dan bantuan masyarakat desa nanti sebagai penyambung. Sudah berapa lama kondisi jembatan ini? Lebih kurang 6-7 tahun lah Pak. 6-7 tahun ya? Harapannya sangat besar sekali Pak. Satu, jembatan ini adalah sebagai transportasi masyarakat nelayan ulali bongkar muatannya. Dan Ahmad juga mengatakan jembatan tersebut mengalami kerusakan sudah bertahun-tahun dan sudah banyak warga mengalami kecelakaan ketika hendak melintasi jembatan ini. Selain itu, jembatan ini juga dijadikan warga nelayan untuk menuju sampannya yang hendak mencari ikan di laut. Ahmad berharap dengan adanya kunjungan PWRI Riau dan jajarannya ke lokasi wisata ini dapat mengangkat persoalan ini dan dapat menginformasikan melalui berita untuk diketahui pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun pemerintahan Provinsi Riau. Di saat itu, Ketua DPD PWRI Riau, Ferry Windria, mengaku prihatin ketika melihat kondisi jembatan tersebut, yang mana akses jembatan tersebut merupakan akses masyarakat yang hendak menuju taman wisata dan menuju pantai. PWRI Riau akan menindaklanjuti persoalan ke pemerintahan Kabupaten Bengkalis maupun Provinsi Riau, agar jembatan ini dapat diperbaiki oleh pemerintah. Di samping itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso saat diwawancarai usai menghadiri acara pengukuhan DPC PWRI Bengkalis mengatakan
bahwa ia berterima kasih kepada PWRI yang sudah memberikan informasi terkait jembatan di Desa Perapat Tunggal tersebut. Pemerintahan Kabupaten Bengkalis menghimbau kepada pihak Desa Perapat Tunggal untuk memprioritaskan perbaikan jembatan tersebut dalam pengusulan anggaran dana desa dalam musrenbang di tahun berikutnya ke pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Redaksi Era TV melaporkan. Sinergisitas dalam, ya ini salah satunya, kemarin ada jembatan sembako, terus ketika ke lapangan ternyata ada jembatannya rusak. Nah, bagaimana peran media di situ? Pertama, mendapatkan fakta bahwasanya jembatan itu rusak. Tentu nanti kalau prosedur di dalam anggaran pendapatan daerah harus melalui musyawarah desa. Musyawarah desa secara prosedur diikuti. Nah, ketika musyawarah desa sudah masuk, itu menjadi wewenang bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melihat sejauh mana. Apakah jembatan itu memang ranahnya untuk kabupaten atau untuk desa. Artinya nanti desa meskipun sudah berikhtiar banyak kali ternyata Pak juga belum terrealisasi. Pertama, desa bermusyawarah prioritas awal tunggal. Kalau kemarin memang ada pilihan jembatan, irigasi, mungkin ada kelompok tani, desa bersepakat ini menjadi prioritas tunggal bagi desanya. Nah, saya kira itu akan menjadi sebuah langkah atau prioritas pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk segera meninjau melalui prosedur yang berlaku. Ya. Baik, harapan Pak Wabub terkait kehadiran DPC PWRI di Kabupaten Bengkalis. Ya, saya sangat senang, bangga, apalagi sahabat-sahabat saya yang memang saya berasal dari media sama Mas Ferry. Ini merupakan satu, saya katakan, kekuatan sosial society. Bahwasanya untuk membangun itu perlu media, perlu masyarakat, perlu warga, perlu pemerintah. Ketika sosial society bergerak, maka akan terawasi, kemudian juga akan diberikan masukan. Sehingga apa yang diinginkan masyarakat bersama-sama, baik itu oleh media maupun warga, itu sama juga sebangun kongruan dengan keinginan pemerintah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap saksikan berita-berita Era TV. Saya Natasha Syarah, sampai jumpa kembali.